Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca kitab Yosua, di sana kita akan dapati kisah waktu Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, menggantikan Musa yang sudah meninggal pada waktu itu, saudara. Dan kalau kita baca Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan 9, saudara, dikatakan di sana pada waktu Yosua mau masuk tanah perjanjian, hatinya dalam keadaan kecut dan tawar, saudara. Dengan kata lain, Yosua dalam keadaan ketakutan, cemas. Karena itulah Tuhan 3 kali berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, mengapa Yosua hatinya demikian kecut dan tawar? Kenapa Yosua demikian takut waktu mau memasuki tanah perjanjian, saudara? Saya percaya 2 hal ini jadi penyebabnya. Yang pertama, saudara, karena saat itu Yosua harus melakukannya tanpa Musa lagi. Karena Musa sudah meninggal dunia. Selama ini, saudara, buat Yosua, Musa itu seumpama sebagai seorang bapak yang selalu mengayomi, selalu melindungi, selalu mengasihi Yosua, menjaga Yosua. Sehingga, saudara, selama ini apa yang harus Yosua lakukan, semuanya itu atas arahan dari Musa. Dan saudara, selama ini buat Yosua, Musa juga seorang pemimpin, saudara. Sehingga waktu harus melakukan tugasnya dan Yosua menghadapi masalah, dia selalu bisa minta petunjuk dari Musa, saudara. Apa yang harus dia lakukan. Musa juga jadi mentor buat Yosua. Sehingga dia selalu tinggal mencontoh bagaimana Musa hidup, bagaimana Musa melayani Tuhan, bagaimana Musa memimpin. Tapi saat itu, saudara, Musa sudah tidak ada lagi. Dan apa yang selama ini jadi tanggung jawab Musa, sekarang menjadi tanggung jawab Yosua untuk dia lakukan buat bangsa Israel. Dan saya percaya itulah hal yang pertama yang membuat Yosua menjadi kecut dan tawar hati. Karena ada tanggung jawab yang besar memimpin bangsa Israel. Apalagi, saudara, selama ini Yosua melihat bahwa Musa gak mudah memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dan Yosua juga tahu itu akan dia alami. Karena itulah kenapa Yosua kecut dan tawar hati. Yang kedua, saudara, kenapa Yosua kecut dan tawar hati adalah karena dia tahu dia harus menghadapi peperangan-peperangan yang berat, yang sulit. Yosua bersama dengan orang Israel harus mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di tanah perjanjian. Dan mereka adalah tentara-tentara yang terlatih, saudara, yang biasa berperang. Dan mereka, banyak sekali di antara mereka adalah keturunan-keturunan raksasa. Karena itulah, saudara, saya percaya ini yang menjadikan Yosua hatinya kecut dan tawar, bahkan ketakutan. Tetapi bersyukur, saudara, Tuhan tahu bahwa Yosua akan mengalami hal ini. Karena itu jauh hari sebelum Musa meninggal, Tuhan sudah memerintahkan Musa untuk melakukan sesuatu kepada Yosua untuk mempersiapkan Yosua menghadapi saat-saat itu, saudara. Saat-saat di mana dia mengalami ketakutan, kecut dan tawar hati. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 38, Tuhan berkata kepada Musa, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Jadi Tuhan tahu, saudara, bahwa Yosua akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecut dan tawar hati. Dan karena itu, supaya Yosua bisa menang melawan kekhawatiran, ketakutannya, Tuhan berkata kepada Musa, berikan semangat, supaya dia bisa mengatasi ketakutan dan kekhawatirannya. Dari hal ini kita belajar, saudara. Kita mungkin bisa menghadapi pergumulan, tantangan yang besar dalam kehidupan kita, seperti apa yang dialami oleh Yosua. Ada ketidakpastian, kita sudah tidak bisa bergantung pada siapapun, ada pergumulan besar, dan dengan mudah hati kita bisa menjadi kecut tawar hati. Tetapi yang penting, saudara, setiap orang harus punya semangat. Kalau seseorang masih punya semangat, saudara, maka dia masih bisa menghadapi tantangan pergumulan seberat apapun, dan dia pasti akan menang. Karena itulah, saudara, Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau orang yang masih punya semangat, penderitaan, pergumulan sebesar apapun dia masih bisa menanggungnya. Tapi kalau orang yang sudah kehilangan semangat, hal mudah pun tidak akan bisa dia kalahkan, tidak akan bisa dia lakukan, saudara. Nah, karena itu, dalam masa-masa ini, saudara, di mana kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah,
saya mengajak kita, jangan sampai kita kehilangan semangat. Dan karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita tetap mempunyai semangat dalam hati kita, dalam diri kita. Ada dua hal juga saudara. Yang pertama, Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 29 berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, kalau kita mau mendapatkan semangat dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita akan bisa mendapatkannya dari Tuhan sendiri. Karena itu saudara, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Tetap tekun cari Tuhan, tetap tekun sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena ingat, dari Tuhanlah datang semangat, kekuatan buat diri kita. Karena itu sesibuk apapun, kita sedang menghadapi masa-masa di mana kita akan kembali menjalani kehidupan yang normal seperti yang dulu, berangsur akan menjadi seperti itu saudara. Tetapi saya mengingatkan kita, sesibuk apapun tetap cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dari Tuhanlah datang kekuatan dan semangat bagi hidup kita. Amin. Yang kedua saudara, Yesaya pasal 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ciri murid Kristus adalah dia selalu memberi semangat kepada orang yang sedang letih lesu. Dia tidak menghapuskan harapan orang-orang yang sedang tidak berdaya, tapi dia membangkitkan semangat mereka. Karena itu kita perlu bertemu dengan murid-murid Kristus yang lain. Karena itu saudara, ada dalam komunitas. Supaya kita berjumpa dengan rekan-rekan seiman, dengan murid-murid Kristus, sehingga kita bisa saling memberikan semangat, saling mendorong, saling menolong, supaya kita bisa menghadapi tantangan pergumulan dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau kita melakukannya, saya percaya kita tidak akan kekurangan semangat, dan kita akan bisa menjalani kehidupan kita dengan anugerah Tuhan, tantangan apapun, pergumulan apapun yang harus kita hadapi. Amin saudara. Nah, itu mari lakukan, dan mari bersama-sama berdoa bersama dengan saya, minta anugerah Tuhan, supaya Tuhan mampukan kita. Satukan hati, mari berdoa. Hamba-Mu datang bersama dengan umat-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh tetap punya semangat untuk menjalani kehidupan ini dan menghadapi setiap pergumulan apapun yang Tuhan izinkan. Karena itu tolong Tuhan, dalam keadaan apapun, kami selalu tekun cari Engkau, tekun intim dengan Engkau, dan tekun bersekutu dengan saudara seiman dalam komunitas. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, demikian renungan kita hari ini. Semoga jadi berkat. Sampai berjumpa lagi dan shalom.